Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Tahkimullah, Jalan Guru Penggerak dari Kabupaten Lebak, Banten. Pada video ini, saya akan menyampaikan tugas yaitu koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi di kelas menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berupa masukan apa yang dipelajari murid. Yang kedua yaitu tentang proses, bagaimana murid berupaya memahami ide dan informasi. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu keluaran atau bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Tomlinson 2001, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Menurut Tomlinson, bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Tombol-tombol dalam equalizer tersebut memiliki beberapa perspektif kontinum yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesiapan murid. Pada equalizer, kesiapan belajar murid sangat beragam, mulai dari yang sudah konkret sampai yang abstrak, yang lambat sampai dengan yang cepat. Yang kedua yaitu minat murid. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk selalu belajar. Profil belajar murid. Yang pertama yaitu lingkungan, mulai dari suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Yang kedua adalah pengaruh budaya, mulai dari yang santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Yang ketiga adalah gaya belajar. Di sini mulai dari yang visual, yaitu belajar dengan melihat, auditori belajar dengan mendengar, dan kinestetik belajar sambil melakukan gerakan. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh berkembang. Dalam nilai dan peran guru penggerak, bahwa guru merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah, menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen. Well-being terkait dengan kondisi berpihak pada murid, membuat murid nyaman untuk belajar sesuai dengan kebutuhan murid, lingkungan yang sejahtera agar anak belajar secara maksimal.